Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berdot TVRI Bengkulu. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi kalau kita akan bahas soal pelabuhan ini. Jadi, Pak, kembali saya jelaskan bahwasanya memang ada beberapa opini yang tumbuh berkembang di masyarakat saat ini menyarankan apakah mungkin pelabuhan Pulau Bayi saat ini yang menjadi aksesibilitas utama bisa dialihkan ke Linau di Kaur. Kalau menjelaskannya seperti apa, Pak? Ya, itu pada saat polemik kemarin itu, karena pendangkalan itu, saya pernah usulkan begitu. Yang pertama jarak lebih dekat, yang kedua pelabuhan Linau ini pelabuhan alam ya, mandi ini kan. Tapi kemudian yang lebih memahami tentu pihak-pihak yang punya kompetensi terhadap pelabuhan itu, yang di Pelindo, ada BMKG dan sebagainya. Menurut mereka bahwa pelabuhan Linau ini rawan karena di dalam pelabuhan itu dia alun ya, kalau orang sini bilang alun, naik turun air itu tinggi sehingga hentakan-hentakan kapal terhadap dermaga itu tinggi. Jadi akan ada dua kemungkinan, kapalnya yang hancur apa dermaganya yang hancur, karena hentakan-hentakan itu berat besar di sana. Berbeda dengan pelabuhan Pulau Bayi yang dia seperti danau, tenang sekali. Nah, sekarang beriak karena ada jebol ya. Jadi pelabuhan Linau tidak seperti itu. Dia hantaman, turun naiknya itu kuat sekali. Sehingga tidak menjadi alternatif pelabuhan untuk itu. Tapi bisa sesekali pelabuhan darurat. Saya pernah pulang dari Enggano, karena diterjang badai, akhirnya kapal saat itu memilih ya, kapal perintis saya naik, memilih untuk kemudian ke Linau. Karena jaraknya lebih dekat. Tapi itu dalam kondisi darurat. Kondisi-kondisi yang tertentu. Jadi tidak selalu, tapi dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Karena saya yakin logika kita begini, kalau misalnya itu bisa dipergunakan, tentu sudah dipergunakan jauh-jauh hari kan, karena jaraknya lebih dekat. Gitu. Saya pernah sampaikan pada saat itu bagaimana kalau kita gunakan pelabuhan Linau, tinggal kita memobilisasi angkutan bus. Jadi masyarakat Enggano mendarat ke sana, pemerintah provinsi kemudian menyediakan angkutan bus membawa mereka ke Bengkulu. Pak Gubernur berpikir cocok juga, tapi kemudian setelah kemudian ke sana beberapa teman ke sana menyatakan bahwa tidak layak karena hentakan-hentakan ini tinggi sekali. Ada hambatan juga. Dan itu berbahaya bagi mendarat karena kan dia kan peri ya. Peri ini kan bawa kendaraan, bawa mobil, bawa sebagainya. Kalau hantamannya terlalu kencang, kecelakaan itu akan terjadi. Nah, sedangkan dermaganya ini beton itu bisa patah. Jadi memang dari kondisi alam sendiri menjadi tantangan terbesar. Jadi tantangan, karena pelabuhan kita ini kan pelabuhan samudra ya, langsung berhadapan dengan samudra India. Berbeda dengan pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan kemudian di Sumatera Barat, Padang, itu dia Teluk Bayur. Teluk Bayur, namanya juga Teluk Bayur, masuk dulu dalam teluk, aman. Tapi keuntungannya adalah menghemat dari sisi biaya transportasi karena dia langsung ke laut. Jadi kita tidak harus melewati sungai atau melewati teluk dulu yang menempuh jarak lagi baru ke laut. Ini langsung laut. Sebenarnya itu dari sisi strategis pelabuhan laut lebih strategis. Cuman tentu pemeliharaannya karena dia langsung laut lepas, pasirnya cepat masuk. Dan kita bukan pelabuhan alam, pelabuhan buatan Pulau Bayi itu. Ya, menarik kalau kita bahas soal pelabuhan. Kalau memang tadi ada keinginan untuk mengembangkan pelabuhan Linau, tapi ternyata terhalang kondisi alam. Kalau kita lihat garis pantainya panjang sekali, Pak. Masih ada Kabupaten Bengkulu Selatan. Adakah potensi lain yang kita lihat untuk pembangunan pelabuhan, Pak? Iya, ini kan kita kan lagi rancang ke Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan, pelabuhan yang sudah disiapkan perencanaannya, sehingga nanti kalau itu kemudian benar-benar jadi, pelabuhan untuk pelabuhan peri ya, dan kapal-kapal transport, itu bisa kita lakukan dari Bengkulu Selatan. Jaraknya lebih dekat, ya kan. Kemudian tidak mengganggu karena nanti pelabuhan Pulau Bayi dengan Pelindo merencanakan revitalisasi, tentu akan berkembang menjadi pelabuhan industri. Kapal-kapal yang masuk tentu kapal-kapal yang berkapasitas besar, ya, tanker dan sebagainya. Ini tentu akan mengganggu bagi industri kalau kemudian pada saat lalu lintas mereka terhalang oleh kapal nelayan atau kapal transportasi.
Oleh karena itu penting dan memang sudah dirancang untuk membuat pelabuhan baru untuk transportasi dan nelayan. Oke. Nah, jadi tidak mengganggu sisi industrinya. Jadi memang harus kita bedakan ya, pelabuhan dibedakan. industri dan juga pelabuhan umum. Ya di mana-mana pelabuhannya beda. Seperti Lampung dia kan ada pelabuhan penyeberangannya Bakahuni, tapi pelabuhan industrinya pelabuhan Panjang, kan begitu ya, beda. Jadi tidak mengganggu aktivitas industri di sana. Oke, kalau Bang Leo sendiri melihatnya keinginan atau upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu ini seperti apa melihatnya? Ya, udah cukup baik. Artinya kan mereka juga melihat kemungkinan-kemungkinan, terus juga akhirnya dilihat juga rupanya ada kendala alam dan sebagainya. Artinya kan sudah ada itikat untuk itu ada plan B, plan C gitu kan. Nah, yang jadi keinginan dari anak muda Bengkulu atau mungkin masyarakat Bengkulu itu kecepatannya gitu. Jadi maksudnya niat sudah ada nih, sudah disurvei, sudah tahu bahwa ini kekurangan kelebihannya. Tapi kalau misalnya belum ada gebrakan yang kesian warga Enggano juga warga kita di Bengkulu juga gitu kan. Jadi kadang itu juga sempat anak muda Bengkulu itu sempat iri dengki juga kan. Kok dulu pemerintah sebelumnya Indonesia Timur sangat maju peresmian ini peresmian itu gitu kan, Papua, NTT, NTB, Maluku Utara itu sangat dipedulikan gitu kan. Padahal kita ada udah emosional ini kita punya Bengkulu yang di Indonesia Barat itu kayak dianaktirikan, tapi bilangnya enggak dianaktirikan, tapi kan kita belum ada peresmian yang sangat membanggakan, apakah ada tol yang bisa sampai ke Palembang, terus misalnya bandara kita yang masih terkutang-atung gitu kan, maksudnya 80% kah apa berapa itu belum juga diresmikan gitu kan. Dan akhirnya kini permasalahan di pelabuhan yang akhirnya bikin banyak masalah gitu kan. Jadi saya harap udah ada itikat baik, tapi percepatannya moga-moga di pemerintahan Pak Helmi dan Pak Mian juga akhirnya dengan pemerintahan Prabowo Bengkulu bisa sedikit diperhatikan gitu. Ya, pemerintah harus cepat dan gesit ya Pak. Kalau dari Bang Leo tadi, nanti kita akan lanjutkan lagi tapi obrolan kita di segmen terakhir. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini hanya di Brendo TVRI Bengkulu.